Selayaknya bagi jiwa-jiwa yang mengajamkan dirinya di jalan ini, menjadikan dakwah sebagai laku utama. Dialah visi, dialah misi, dialah obsesi, dialah yang menggelayuti di setiap desah nafas. Dialah yang akan mengantarkan jiwa-jiwa ini kepada ridho dan maghfirah Tuhannya kelak. Saya bacakan dulu suratnya supaya kita mengucapkan apa yang kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal untha. Inna sa'yakum lasyattaa fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni 'anhu علينا الهدى وإن لنا الآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. Masyaallah muslimin rahimahullah. Saudara, surat Al-Lail, surat Makkiyah, mana surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW sebelum berhijrah ke kota Madinah. Jadi ini patokannya. Dan pokok pembicaraannya masyaallah muslimin rahimahullah seputar orang-orang yang berinfak, atau memberi, berbagi, serta orang yang berakhir. Masyaallah muslimin rahimahullah, di dalam surat Al-Quran Allah Ta'ala memberikan nama makhluk, nama surat dengan nama makhluk. Contohnya yaitu surat Al-Lail. Al-Lail artinya malam. Kemudian ada surat Asy-Syams wa Syamsi. Kalau di dalam surat susunan mushaf di atas sebelum surat Al-Lail, Asy-Syams itu matahari. Setelah itu Ad-Duha, waktu duha. Seterusnya, dan masyaallah muslimin rahimahullah, di juz 30 ini banyak sekali Allah Ta'ala membuka surat dengan sumpah. Banyak sekali. Amma yatasa'alun itu tidak ada sumpahnya, tetapi dari wan nazihati gharqa itu sudah mulai ada sumpahnya. Kemudian was-sama'i dzatil buruj, kemudian was-sama'i wal tariq, lalu wal-laili was-syamsi wad-duha, itu semuanya adalah sumpah. Masyaallah muslimin rahimahullah, mengapa Allah Ta'ala bersumpah? Karena masyaallah muslimin rahimahullah, sumpah ini merupakan penekanan terhadap sesuatu yang akan dijadikan sumpah. Atas dasar apa sumpah itu muncul? Karena masyaallah muslimin rahimahullah, surat-surat Makkiyah itu turun yang mana mayoritas objek dakwahnya adalah orang-orang kafir. Jadi banyak sekali sumpah di dalam Al-Quran. Kemudian masyaallah muslimin rahimahullah, surat Al-Lail dimulai dengan wal-laili, demi malam.
idza yaghsha, apabila menutupi. Seperti itu. Kemudian di surat Asy-Syams juga ada was-syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wal laili idza jalla wal nahari idza jalla wal laili idza yaghsha. Demi malam apabila menutupi, malam menutupi, wan nahari idza tajalla, lawan dari malam adalah siang, nahar. Demi siang apabila tajalla, tampak. Masya Allah, jadi Allah Ta'ala memulai surat ini dengan sesuatu yang berlawanan, kontradiksi. Pertama itu malam, karena sejatinya Masya Allah, bumi yang kita tempati ini adalah malam seluruhnya, kalau tidak ada matahari. Ya. Kemudian wanhar, siang apabila tajalla, menampakkan diri dan terang benderang. Kemudian masyarakat muslim al-lail di sini adalah malam, karena di dalam surat An-Naba Allah Taala berfirman wa ja'alna al-laila libasan, kami jadikan malam ini sebagai pakaian sama sekali. Pakaian artinya sebagai waktu untuk istirahat. Sebaliknya wa ja'alna an-nahara ma'asha, kami jadikan siang itu sebagai sumber kehidupan, waktu untuk mencari kehidupan, mencari mata pencarian, bekerja. Wanahari. Kemudian masyarakat muslim pada malam hari ini juga banyak sekali waktu digunakan untuk hal-hal yang positif. Contohnya adalah seperti ini ya, kajian malam. Karena kalau udah karena siang masyarakat muslim umum bapak semuanya bekerja. Waktu yang kosong maghrib isya hanya dijadikan waktu untuk kajian. Kemudian masyarakat muslim ayat ketiga, wa ma khalaqal dzakara wal unsa, sambil kita belajar bahasa Arab jamaah. Wa ma khalaqal dzakara wal unsa, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Zakar artinya laki-laki, unsa artinya perempuan. Berlawanan terus. Masyaallah sekitar perempuan. Lafaz ma di sini ada dua tafsiran sekali. Ada dua tafsiran. Pertama, ma itu artinya dan demi penciptaan laki-laki. Jadi demi penciptaan laki-laki, Allah Ta'ala bersumpah demi penciptaan laki-laki. Kemudian tafsiran yang kedua, demi yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan dirinya sendiri. Itu keduanya boleh, tidak ada kontradiksi. Masyaallah muslimah. Kemudian ayat keempat ini merupakan jawabul qasam, juga di dalam ulum Quran, pelajaran ulum Quran itu setelah Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluknya, lalu ada jawabul qasam. Artinya kita ketika bersumpah, jemaah sekalian, sumpah demi Allah saya tidak mengambil barang itu. Jadi lafaz saya tidak mengambil barang itu merupakan jawabul qasam. Kita bersumpah atas dasar itu. Sama Allah Ta'ala bersumpah atas apa? Inna sa'yakum lasyatha. Inna sungguh sa'yakum, usaha kalian wahai manusia, lasyatha, beraneka ragam. Syatta artinya macam-macam. Masya Allah muslimah. Pada ayat-ayat sebelumnya Allah bersumpah dengan berbagai macam makhluk untuk menekankan satu pernyataan ini, inna sa'yakum lasyatha. Jadi itu istilahnya jawabul qasam. Masya Allah muslimah.
Setelah Allah Ta'ala memberi contoh perbandingan antara orang dengan amalan yang baik, yaitu mereka berinfak dengan jalan Allah, kemudian amalan yang buruk seperti kikir, pelit, bakhil dan seterusnya, Allah Ta'ala memberikan contohnya. Jadi ma'asyar muslimin, usaha manusia itu bermacam-macam. Ada yang positif, macam-macam positif. Hanya bapak sekalian bekerja dengan hal-hal yang baik. Macam-macam contohnya. Ada yang bekerja di pasar, kemudian bekerja di kantor. Ada yang usaha sendiri di rumahnya. Kemudian masyarakat muslimin, ada yang negatif, macam-macam. Kejahatan yang sering diberitakan jamaah sekalian di televisi, di berita-berita. Saat zaman sekarang, zaman fitnah jamaah sekalian, hal-hal seperti itu dimunculkan. Kemudian masyarakat muslimin, karena Allah Ta'ala bersumpah atas dasar bahwasanya seluruh atau perbuatan usaha manusia itu macam-macam. Dan Allah Ta'ala memberikan contoh di ayat setelahnya. Allah Ta'ala berfirman, "Fa'amman ma'qab." Jadi kalau saya contohkan ya mas kalian, Allah Ta'ala berfirman, "Inna sa'yakum lasyadda." Sungguh usaha kalian bermacam-macam. Kita bagi satu, fa'amman ma'qab wa taqwa. Adapun orang yang memberi atau memberi wattaqo dan bertakwa. Kemudian ayat berikutnya wasaddaqa bil husna, dan membenarkan al-husna, kebaikan. Tafsir dari al-husna di sini ma'asyar muslimin macam-macam. Yang paling masyhur adalah lafaz la ilaha illallah. Jadi yang meyakini lafaz la ilaha illallah fasayassiruhu lil yusra. Jadi ada panah ke bawah, fasayassiruhu lil yusra. Maka kami akan memudahkan dia menuju kemudahan. Begitu saja. Masyaallah muslimin. Jadi lafaz atau, barang siapa yang atau memberi, ini lafaznya umum jamaah sekalian. Atau juga bisa diartikan mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Zakat, infak, sedekah. Banyak contohnya. Intinya memberi, berbagi. Lalu masyaallah muslimin rahimahullah, wattaqo dan bertakwa. Bertakwa dalam definisi para ulama, berusaha untuk melakukan segala perintahnya dan berusaha untuk menjauhi segala larangannya. Itu takwa. Masyaallah muslimin, di antara bentuk takwa itu jemaah sekalian, meninggalkan kebakhilan. Lawan dari atau tadi memberi, yaitu kebalikan atau meninggalkan kebakhilan, sebagaimana tafsir Al-Izz bin Abi Salam. Kemudian masyaallah muslimah rahimahullah, wattaqwa juga bisa ditafsirkan meninggalkan kemaksiatan, ya. Meninggalkan kemaksiatan. Jadi bentuk-bentuk maksiat dalam infak itu macam-macam ya maksudnya. Atau memberi dengan berbagai istilah-istilahnya, infak, sedekah, kemudian zakat, seterusnya, itu ada maksiat di situ jemaah sekalian. Ada dosanya. Mungkin Bapak Ibu sekalian tahu. Pertama, masyaallah muslimah rahimahullah, bentuk-bentuk maksiat dari infak, sedekah, zakat, seterusnya. Pertama adalah riya. Tidak harus meninggalkan riya. Berinfak agar dipuji oleh masyarakat. Karena niatnya itu jamaah sekali, mengeluarkan sesuatu ingin dipuji, bukan lillahi ta'ala. Ingin disebut-sebut
di tengah masyarakat bahwasanya dia sudah mendermakan banyak. Sekarang jemaah sekalian segala sesuatu upload, dibuat konten, Status. ya dibuat status. Memang secara doa jemaah sekalian berinfak boleh dengan terang-terangan atau dengan sembunyi-sembunyi boleh. Tapi ini sudah sebarluaskan secara umum boleh sebenarnya dimaksud, karena memang tergantung niatnya. Tapi memang kebablasannya kita terlambat. Masyaallah muslimin, orang yang melakukan hal itu agar dipuji di tengah masyarakat dan seterusnya, atau karena supaya ingin subscribernya menjadi lebih banyak dan seterusnya. Salah satu bentuknya jemaah sekalian, itu salah satu dosa dari infak. Jadi harus dibersihkan. Kemudian masyaallah muslimah ujung menganggap dirinya hebat serta membanggakan amanahnya dan lupa bahwasanya harta itu semuanya berasal dari Allah Ta'ala. Itu juga dosa. Kemudian mungkin sedekah kepada orang lain dan menyakiti penerimanya. Apa yang sudah kita infakkan, masyaallah muslimah, jangan sampai diungkit, apalagi ditarik. Apalagi ditarik. Pernah saya sampaikan di khutbah Jumat seperti itu. Kemudian masyaallah muslimah, keempat dosa yang ada di dalam infak jemaah sekalian atau sedekah atau memberi, mengeluarkan infak bukan pada tempat yang diridhoi Allah Ta'ala. Jemaah sekalian, mengeluarkan infak bentuknya itu maksiat. Dan ini masyaallah muslimah banyak dialami oleh orang-orang yang banyak harta. Dia banyak uang, banyak harta, tapi bingung mau dimanfaatkan untuk apa. Dan yang ujung-ujungnya narkoba, maksiat, perselingkuhan dan seterusnya. Jadi mengeluarkan infak bukan pada tempat yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Dan alhamdulillah dari masyaallah muslimah. Berikutnya, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan al-husna, sesuatu yang baik. Ditafsirkan di kalangan ulama. Pertama tadi sebagaimana saya sampaikan, dia meyakini lafaz la ilaha illallah. Semoga kita semuanya diwafatkan oleh Allah Ta'ala atas kalimat ini. Sebelum kita meninggal, kita berusaha semoga dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah termasuk golongan mereka. Kemudian masyaallah muslimin, lafaz al-husna juga bisa diartikan kebaikan. Kemudian al-husna juga bisa diartikan memandang wajah Allah ketika nanti pada hari kiamat. Masyaallah muslimin. Berikutnya, fasan yassiruhu lil yusra, ayat ke-7 jemaah sekalian. Fasan yassiruhu lil yusra, maka kami akan permudah dia menuju kemudahan. Permudah orang tersebut untuk meraih kemudahan. Coba kita bayangkan, sesuatu yang mudah itu sudah dipermudah dengan dari Allah Ta'ala, dipermudah lagi oleh Allah Ta'ala. Masyaallah muslimah. Jadi orang-orang yang berinfak kemudian bertakwa, yakini bahwasanya Allah Ta'ala memberikan balasan berupa ganti di dunia maupun di akhirat, maka Allah akan memudahkan segala urusannya. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Ayat-ayatnya banyak sekali. Contohnya yang sering disampaikan oleh sang khatib, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, dia akan diberikan solusi. Makhraja, jalan keluar, solusi. Itu yang pertama. Karena berkaitan dengan wattaqwa tadi, jemaah sekalian. Barang siapa yang memberi, bertakwa, fasanu yassiruhu wasaddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra, maka akan kami
solusi. Kemudian wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka. Seperti itu. Kemudian ada di ayat setelahnya wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'ti lahu ajran. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, yukaffir 'anhu sayyi'atihi, segala keburukannya akan dihapus, dosa-dosa kecilnya akan dihapus. Kemudian pahalanya dibesarkan, diagungkan. Wa yu'ti lahu ajran, dilipat gandakan dan seterusnya. Jadi pahalanya banyak sekali jemaah. Berikutnya ayat ke-8. Jadi ayat surat Al-Lail ini runtut jemaah sekali. Dari itu, fa'amaman inna sa'alul asyadda fa'amaman a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Diberikan kemudahan di dunia maupun di akhirat. Lawannya, wa amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, panah ke bawah, fasanuyassiruhu lil usra. Barang siapa yang bakhil, lawan dari apa? Tadi jemaah sekalian, atau ya, atau lawannya bakhil. Begitu. Barang siapa yang memberi, lawannya barang siapa yang bakhil, pelit. Kemudian wattaqo, lawannya istaghna. Ya. Barang siapa yang bakhil wastaghna dan merasa diri cukup. Tafsirannya jemaah sekalian, dia sudah tidak butuh kepada Allah Ta'ala. Jadi itu sudah lawan dari bertakwa tadi jemaah sekalian. Wastaghna, dia sudah merasa cukup, tidak butuh orang lain, bahkan tidak butuh kepada Allah Ta'ala. Wa kadzdzaba bil husna, lawan dari wasaddaqa. Saddaqa membenarkan jemaah sekalian, lawannya kadzdzaba, mendustakan al-husna, la ilaha illallah, kebaikan. Fasanuyassiruhu lil usra, hasilnya atau akibatnya fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan permudah dia menuju kesukaran. Jadi ini susah kemudian sulit dipermudah oleh Allah. Contohnya banyak ya mas, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, orang yang banyak harta dan naudzubillah, semoga kita dijauhkan dari hal tersebut. Untuk mengeluarkan harta dalam hal kemaksiatan mudah. Karena Allah Ta'ala tadi menyampaikan seperti fasanuyassiruhu lil usra, kami permudah dia menuju kesukaran, kesulitan dan seterusnya. Kemudian ma'asyar muslimin, ada penjelasan di orang yang bakhil wastaghna wa kadzdzaba bil husna, wa ma yughni anhu maluhu idza ta'addada, dan hartanya itu tidak bermanfaat untuk dia idza ta'addada, apabila dia sudah mati, binasa. Seperti itu. Kemudian tafsiran yang kedua, masyarakat muslimah, wa ma yughni anhu maluhu idza ta'addada, dan apakah bermanfaat hartanya apabila sudah meninggal, sudah mati, di orang tersebut sudah meninggal. Jadi ada dua penafsiran dan dua-duanya boleh. Masyarakat muslimah. Berikutnya, wa ma yughni fasanuyassiruhu lil usra. Sebagian ahli tafsir masyaallah muslim rahimahullah, seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir, sebagaimana kitab yang saya bawa ini terjemahannya, menyebutkan tafsiran tentang dua ayat ini, fasanuyassiruhu lil yusra, kemudian fasanuyassiruhu lil usra. Ini kaitannya dengan takdir jemaah sekalian.
kaitannya dengan takdir. Jadi nanti ada satu hadis yang mana orang yang beriman akan dimudahkan jalannya menuju kebaikan dan menuju surga. Jadi itu. Adapun orang yang kafir yang tidak beriman kemudian sering melakukan dosa akan dimudahkan jalannya menuju keburukan dan neraka jahanam. Oleh karena itu, masyarakat muslim rahimahullah, ada sebuah hadis yang bisa sampaikan hadisnya. Jadi ini menafsirkan ayat dengan hadis jemaah sekalian. Dalam metodologi tafsir seperti itu, menafsirkan ayat dengan ayat, kemudian menafsirkan ayat dengan hadis. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW suatu ketika berkata pada Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik bertanya pada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, mohon berikan penjelasan tentang agama ini kepada kami. Seolah-olah kami diciptakan sekarang ini, lahir sekarang. Kemudian untuk apakah kita beramal hari ini? Apakah pada hal-hal yang pena telah kering dan takdir yang berjalan? Artinya sudah takdirnya, ataukah untuk yang akan datang?" Jadi ma'asyarul muslimin rahimahullah, para sahabat ini bertanya, apakah kita beramal ini sudah karena takdirnya atau tidak? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, bahkan pada hal-hal yang pena telah kering darinya dan takdir yang berjalan. Kemudian para sahabat bertanya, lalu apa gunanya beramal? Rasulullah SAW menjawab, seperti sangkanya mas kalian, kalau kita ditakdirkan masuk neraka, masuk surga, ngapain kita beramal? Jadi seperti itu. Sudah nggak usah beramal, makanya nggak usah sholat. Jadi pemahaman seperti itu ya mas kalian. Nah, ini disangka oleh Rasulullah SAW. Ini ada pemahaman qadariyah mas kalian. Jadi semuanya karena takdir, sudahlah saya melakukan ini karena takdir. Ada Jabariyah, artinya dia melakukan sesuatu atas dirinya sendiri, tidak ada sangkut pautnya dengan takdir. Jadi seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab atas sanggahan tersebut, menyangka pernyataan tersebut. Kalau gitu, kenapa kita beramal? Toh nanti ujung-ujungnya masuk surga atau masuk neraka. Baik. Kata Rasulullah SAW itu pemahamannya keliru. Beliau bersabda, "I'malu." Justru beramallah kalian. I'malu. Fakullun muyassarun. Karena masing-masing dipermudah untuk melakukan sesuatu yang telah ditakdirkan untuknya. Jadi jangan sampai beranggapan kita ditakdirkan masuk surga atau surga benar betul. Karena ayatnya tadi, fa amma man anta wa taqwa wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanyassiruhu lil usra. Jadi harus beramal baik. Karena ada sebab akibat jemaah sekalian. Sebab akibat seperti itu. Ada hadis yang lain masyaallah muslimah, intinya sama. Ada suatu ketika Rasulullah SAW beserta para sahabat mengantar jenazah di pemakaman Baqi sebelahnya Masjid Nabawi. Kemudian beliau bersabda begini, ini bagus ini, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah." Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali Allah telah menetapkan tempatnya di neraka atau di surga. Sudah dari Lauhul Mahfuz jemaah sekalian. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kita tidak bersandar atas takdir kita dan meninggalkan, artinya tidak perlu beramal? Beliau menjawab gini, i'malu, beramalah kalian. Perintah yang jemaah sekalian, justru beramal, bersedekah, mengerjakan sholat, kebaikan seterusnya. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Karena semua dipermudah menuju ke arah takdirnya itu. Ya, semua dipermudah menuju ke arah takdirnya tersebut. Kemudian dilanjutkan jemaah sekalian sesuai dengan ayat ini. Hadisnya begini, apa? Ia termasuk kelompok yang berbahagia
maka akan dipermudah untuk melakukan amalan-amalan kebahagiaan, amalan-amalan kebaikan. Kalau dia termasuk kelompok yang celaka tadi itu, maka ia akan dipermudah melakukan amalan-amalan kecelakaan. Lalu Rasulullah SAW membawakan ayat ini, fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu bil yusra. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim atau Muttafaqun alaih. Jadi jamaah sekalian jangan sampai pertanyaan seperti itu. Sudah ditakdirkan seperti ini, masuk surga atau masuk neraka juga nggak mau beramal. Justru itu salah. Iya. Masyaallah muslim Allah. Bagaimana informasi dari Rasulullah SAW? Jadi Allah sudah mentakdirkan alam semesta ini semuanya tercatat di Lauhul Mahfuz sejak 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Rasulullah SAW bersabda, kata Allah maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardh bi 50,000 sanah. Allah mencatat takdir setiap makhluk jemaah sekalian. Bahkan yang belum sampai lahir terusnya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Jadi informasi bagus untuk kita semuanya jelaskan. Jadi setiap manusia sudah dicatatkan dirinya lahir di mana, kemudian rezekinya seberapa. Orang yang sudah meninggal ya Mas ya, rezekinya sudah habis, usianya sudah selesai. Kemudian ma'asyarul muslimin tempatnya di mana, di surga atau di neraka sudah ditentukan. Posisi kita di mana jemaah sekalian? Ingin surga apa ingin neraka? Kalau ingin surga tadi itu Pak Muhammad atau taqwa sadaqah bil husna fasanyassiruhu lil yusra. Kemudian ayat setelahnya masih belum selesai. Wa may yuni anhu maluhu idza tarada inna 'alaina lal-muda'in. Penjelasan dari tadi. Sesungguhnya atas kami, ya kewajiban kami untuk memberikan sujud. Inna 'alaina lal-muda'in. Dengan apa jemaah sekalian? Dengan datangnya Rasulullah SAW, para Rasul. Zaman sekarang di akhir zaman ini kita semuanya alhamdulillah diutus kepada kita Rasulullah SAW. Kemudian Al-Quran, semuanya sudah dijelaskan jemaah sekalian, ini kebaikan, ini keburukan. Inna 'alaina lal-huda wa inna lana lal-akhirata wal ula. Kemudian di ayat yang lain, wa hadainahun najdain. Kami beri petunjuk dua jalan, jalan kebaikan, jalan keburukan. Kemudian masyaallah muslimin wa inna lana lal-akhirata wal ula. Milik kami akhirat dan dunia. Gitu. Milik Allah Ta'ala akhirat kemudian dunia. Kemudian di surat At-Tuha walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Fa'andartuhum naron talaqah. Kemudian Allah Ta'ala mengancam dan memberikan peringatan. Fa'andartuhum naron talaqah. Maka aku peringatkan kalian dengan neraka yang menyala-nyala. Neraka yang menyala-nyala. La yasra'a illa al-asqa. Ini lafaz jamaah sekalian. Tidak ada yang memasuki neraka jahanam kecuali asqa, orang yang paling celaka. Orang yang paling celaka. Jadi itu orang yang masuk neraka tadi itu jamaah sekalian, termasuk orang yang paling celaka. La yasra'a illa al-asqa. Kemudian dijelaskan lagi jamaah, alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang mendustakan tadi adalah kadzdzaba bil husna. Kadzdzaba wa tawalla, berpaling dari Rasulullah SAW. Kemudian ayat 17 ya Mas, wasayul jannatul taqwa, orang bertakwa akan kami jauhkan. Jauhkan dari apa jemaah sekalian? Jangan dari wasayul jannah, dan akan dijauhkan dari neraka al-taqwa, orang yang bertakwa tadi jemaah sekalian. Mana ayatnya? Ayat
tadi? Fa'amma man a'ta wattaqa. Kemudian Allah Ta'ala berikan petunjuk, wasayujannabul atqa, dan akan dijauhkan darinya orang yang bertakwa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang memberikan hartanya karena ingin membersihkan, dijelaskan tadi. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Artinya dia memberikan ikhlas, illa bitigha wajhi rabbihil a'la, ikhlas mengharap ridha Allah Ta'ala. Wala sawfa yarda, dan niscaya kelak dia akan mendapatkan kesenangan yang sempurna. Jadi sudah paham jemaah sekalian ya, insyaallah. Dari surat Al-Lail ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Pertama, keanekaragaman amal dan usaha manusia merupakan bukti keagungan Allah Ta'ala. Kemudian ada penetapan qada dan qadar setiap manusia. Perintah untuk melakukan 3 amalan: berbagi, bertakwa, yakin kepada pahala atau surga. Larangan melakukan 3 amalan tadi jemaah sekalian: bakhil, tidak butuh kepada Tuhan, dan mendustakan la ilaha illallah, mendustakan pahala, mendustakan surga, semuanya boleh. Kemudian harta bisa dimanfaatkan oleh pemiliknya di dunia jemaah sekalian, tetapi harta itu tidak akan bisa dimanfaatkan oleh pemiliknya di akhirat, tidak bisa. Kemudian perintah untuk menjauhi neraka, perintah untuk ikhlas beribadah dan beramal soleh. Baik, sambil menunggu jemaah sekalian adzan isya kumandangkan, silakan jika ada pertanyaan terkait tema surat Al-Lail ini, saya persilahkan.